Geospatial. Tutorial Geospatial. Talk show Geospatial. and many more. We're around Indonesia. Mungkin sesi yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Indopeta semua di sini, yaitu sesi mini class yang akan dibawakan oleh Kak Pratiwi Putri Tama selaku Produk Engineer PT Kompas Navigasi. Iya, teman-teman, kita mulai mini class ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari saya di mini class teknologi LIDAR terkini di dunia pertambangan. Terlebih dahulu saya minta maaf karena pada pagi ini saya memakai masker karena saya kurang enak badan ya teman-teman sekalian, harap dimaklumi. Oke baik, perkenalkan nama saya Pratiwi Putri Tama, jabatan saya di PT Kompas Navigasi Indonesia yaitu sebagai Produk Engineer. Saya cantumkan nomor telepon dan email saya apabila kita ada bisa diskusi, sharing tentang teknologi-teknologi terbaru dari dunia pemetaan, boleh dikontak saya di nomor HP dan email kantor saya. PT Kompas Navigasi Indonesia sendiri, kita itu adalah distributor dari alat-alat survei pemetaan, yaitu kita juga melayani penjualan alat, training, customer support, service, dan rental unit. Jika teman-teman ada berkebutuhan untuk alat survei, bisa langsung juga kontak dengan saya. Next, Mas. Nah, di sini ada prinsipal yang bekerja sama dengan kami dari LIDAR sendiri, yaitu Green Valley International. Untuk GNSS atau GPS geodetiknya ada Sino GNSS dan Singular XYZ. Dan untuk total station kita juga punya yang namanya SATLab. Masuk ke topik pembicaraan kita yaitu LIDAR. LIDAR itu singkatan dari Light Detector and Ranging. Merupakan sistem penginderaan jauh aktif menggunakan sinar laser yang dapat menghasilkan informasi mengenai karakteristik topografi, permukaan tanah dalam posisi horizontal dan vertikal. Hasil dari LIDAR yaitu berbentuknya point cloud. Nah, pada gambar di samping teman-teman bisa lihat itu bentuk point cloud yang terdapat di area survei pertambangan sewaktu rekan-rekan kerja saya melakukan survei ke lapangan. Nah, di sini itu ada tampak warna biru hingga merah. Nah, jika berwarna biru berarti itu daerah yang paling rendah di antara daerah lainnya. Nah, jika yang berwarna merah, itu area yang paling tinggi. Nah, teman-teman juga melihat nih, di sini ada warna yang hitam. Nah, inilah LIDAR. LIDAR itu tidak bisa menangkap genangan air, menembakkan ke genangan air. Apabila dia sensornya bertemu dengan air, maka yang dihasilkan adalah bolong gitu atau kosong. Nah, apabila kita ingin mengukur misalkan di perairan atau di kelautan ya kita menggunakan yang namanya sonar. Nah, di komponen LIDAR itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada yang namanya sensor LIDAR. Sensor LIDAR itu yang akan menghasilkan point cloud. Yang kedua itu ada GPS untuk koreksi koordinat. Yang ketiga itu ada IMU atau Inertial Measuring Unit, nanti bakal saya jelasin lebih detailnya. Yang keempat itu ada kamera. Nah, langsung saja kita akan mengupas satu persatu apa yang dimaksud dengan komponen LIDAR ini. Nah, yang pertama itu ada yang namanya sensor LIDAR. Sensor LIDAR itu pemancar sinar laser ke objek dan merekam kembali gelombang pantulannya setelah mengenai objek target. Jadi si LIDAR pancarkan bertemu dengan objek, kembali lagi ke LIDAR untuk menyimpan data point cloud yang terambil. Nah, selanjutnya itu
sensor LIDAR ini merekam beberapa kali gelombang pantul dari objek yang ada di permukaan bumi. Nah, contohnya itu seperti gambar pohon di samping sebelah kanan. Jadi LIDAR itu memancarkan beberapa kali ya, bukan hanya sekali. Jika hanya sekali itu namanya fotogrametri ya, teman-teman semuanya. Kalau fotogrametri itu hanya menangkap kanopi yang ada di atas permukaan gambar saja. Nah, si LIDAR itu paling banyak memancarkan sinarnya atau lasernya itu sekarang udah mencapai 5 kali pemancaran laser. Nah, apabila sinar yang terpancar itu hanya 1 kali, itu yang dinamakan oleh data DSM, Digital Surface Model. Nah, apabila yang terakhir, data terakhir, yang pancaran terakhir, nah itulah yang namanya DTM, Digital Terrain Model. Nah, si sensor LIDAR sendiri mengukur jarak antara sensor pada wahana pesawat terbang dengan titik objek yang ada di permukaan bumi yang ingin diketahui koordinatnya. Jadi si LIDAR kita kan juga punya GPS yang menghasilkan XYZ per point cloud pengambilan datanya. Nah, kita dari Green Valley sendiri ini, teman-teman, kita punya sensor LIDAR dari yang penggunaannya di UFV, di fixed wing, dan helikopter. Jadi tergantung fungsi yang akan teman-teman gunakan. Jika teman-teman menggunakan di UFV Lifox, nah di sini itu kan ada berbagai macam sensor LIDAR ya. Saya bahas secara kulitnya dulu, yaitu ada sensor yang namanya Lifox Avia, Velodyne, Hesai, Rigel, dan yang terakhir itu Rigel. Nah, di sini itu membedakannya adalah si sensor itu dari penembakannya, yang seperti saya bilang tadi, LIDAR itu menembaknya ada yang 3 kali hingga 5 kali. Nah, membedakan si sensor-sensor itu sendiri adalah return, yang dinamakan return, dan pembedanya yaitu ada juga yang namanya kemiringan. Nah, teman-teman bisa baca ya di sini spesifikasi masing-masing dari sensor tersebut.